Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya lah kita semua masih bisa bertemu bertatap muka walaupun masih secara virtual. Salawat senantiasa salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah tetap dan akan terus menjadi panutan kita hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita mengisi waktu di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Mari berikut penjelasannya. Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan ialah bulan yang agung, bulan yang sangat dicintai oleh kaum muslimin, dan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Karena dengan bulan suci Ramadan, hadirnya Ramadan di tengah-tengah umat muslim itu membuat kita memperkokoh hubungan kita dengan Allah, hubungan setiap individu dengan Sang Khalik, dan selain itu bisa menguatkan dan mengokohkan hubungan antara satu individu dengan masyarakat banyak. Ketika bulan suci Ramadan tiba, setiap umat muslim disibukkan dengan memperbaiki niat mereka, keinginan mereka, bahkan hingga mengevaluasi diri mereka apa yang kurang dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, hingga pada saat Ramadan di bulan tahun yang akan datang itu tiba. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka mempererat tali silaturahim di bulan suci Ramadan, banyak sekali antara satu individu dengan individu lainnya sibuk mencari pahala. Dicontohkan, kita bisa berinfak, memberikan makan kepada anak yatim, berbagi sedekah, berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan seringkali banyak orang muslim meraih berpahalanya dengan cara membagikan makanan di waktu sahur dan berbuka puasa. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada juga potret buram di bulan suci Ramadan. Kiranya dua yang bisa diringkas. Pertama, terlalu banyak tidur dan jalan santai. Jalan santai ketika setelah sholat subuh dan jalan santai ketika sore hari, atau biasa kita kenal dengan ngabuburit. Yang kedua, itu adalah meraih ridhonya Allah, memperbanyak ibadah hanya pada bulan Ramadan saja. Ini yang seringkali kita salahkan, yang kita lihat ada beberapa satu sisi yang salah. Mengapa hanya rajin beribadah ketika di bulan Ramadan saja? Padahal bulan-bulan lainnya pun bagaimana cara kita meraih ridhonya dari Allah? Kita senantiasa diharuskan dan diwajibkan untuk mencari ridhonya dengan ibadah yang baik selain di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana seharusnya kita memanfaatkan bulan suci Ramadan agar supaya hidup kita lebih tenang dan nyaman? Hadirin rahimakumullah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap orang. Hadirnya ia di tengah-tengah kita membawa keberkahan, bahkan ganjaran pahala yang sangat besar. Lalu bagaimana kita mengisi waktu-waktu kita di bulan suci Ramadan? Berikut ada beberapa tips yang bisa kita laksanakan di bulan ini. Yang pertama, bangun sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh, kita mengawali dengan memakan makanan sahur, melakukan sahur. Setelah bersahur, maka kita disunahkan untuk membaca Al-Quran atau tilawah sebelum dan sesudah pelaksanaan sholat subuh. Lalu bagaimana cara kita memanfaatkan waktu-waktu kita? Yang kedua adalah istirahat sejenak di siang hari, atau kita kenal dengan istilah qailullah atau tidur sejenak di siang hari.
Guna dan manfaatnya adalah agar kita dikuatkan untuk melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih pada bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah berusaha keras untuk memiliki akhlak yang mulia. Kita bisa memulainya dengan yang pertama, senyum, menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga lisan, dan bahkan menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ialah membantu kepada sesama. Bulan suci Ramadan ialah bulan kebaikan dan kedermawanan, di mana ketika kita memberikan senyuman kepada fakir dan miskin, bahkan anak-anak yatim dan piatu, itu adalah sebuah pahala yang besar. Atau bahkan sampai kita memberikannya kepada mereka sebuah kebahagiaan berupa infak atau sedekah, itu bisa membuat mereka bahagia dan memberikan ladang pahala dari Allah kepada kita yang sangat teramat banyak. Ibnu Abbas berkata, Nabi Muhammad SAW ialah manusia yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3290. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya yang kelima. Yang kelima adalah semangat untuk melaksanakan sholat tarawih. Selain sholat sunnah tarawih yang dilaksanakan di bulan-bulan suci Ramadan, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat malam lainnya seperti sholat rawatib, sholat witir, bahkan sholat tahajud. Lalu, di yang keenam ada apa ya? Yang keenam adalah menghadap kepada Allah. Maksudnya adalah sering-seringlah kita memanjatkan doa dan berdialog dengan Allah dengan cara berdoa dan membaca Al-Quran. Karena dengan berdoa dan membaca Al-Quran menjadikan kita dengan mudah dan sejatinya untuk berdialog dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dicintai dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketujuh, iktikaf atau berdiam diri. Kita bahkan mengenal istilah ini sudah sangat lama dan sangat jauh. Iktikaf biasa dilaksanakan oleh setiap orang pada malam 10 terakhir Ramadan untuk meraih kecintaan Allah, yaitu mencari malam Lailatul Qadar. Maka pada kondisi seperti ini, wabah virus corona di tahun ini, kita bisa melaksanakan iktikaf atau berdiam diri di rumah masing-masing. Tetapi kecintaan kita masih dengan satu tujuan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita sudah masuk pada tips yang terakhir, atau bagaimana cara kita memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan, yaitu yang ke-8. Apa itu? Membayar zakat fitrah. Zakat fitrah dibayarkan ketika hari-hari terakhir di bulan Ramadan atau sebelum sampainya kita pada sholat Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, itulah ke-8 hal atau perkara yang bisa kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kesemuanya bisa kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari, utamanya dalam setiap datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana aku mengisi waktu luangku, waktu-waktuku pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, usikum wa nafsi bitaqwallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.